percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa pada ibadah PKLU yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2021. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya Dina Habah Akihari STH. Selamat beribadah. Bapak Ibu, marilah kita berdiri. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 22. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak dan Ibu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan padamu. Tuhan telah mempertemukan kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan,
dapat berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami ya Tuhan, dan sempurnakan doa kami ini, yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca dari Mazmur Pujian, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 62 ayat 1. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah PKLU pada saat ini, kami bersyukur kuasa Allah boleh menjaga memelihara kami. Kami boleh tiba pada hari ini itu karena kuasa Tuhan. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu. Kami semua PKLU yang mengambil bagian di rumah, kami mohon Tuhan berkati. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita membuka firman dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesi dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah
dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu? Harapan kami Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, karena kekuatan kita adalah dari Tuhan. Melalui firman Tuhan dalam kitab Kejadian ini, pasal 20, kitab Kejadian berbicara tentang asal mula dosa pertama yang terjadi di dunia, pembunuhan pertama yang terjadi di dunia, saudara dengan saudara. Dosa semakin merajalela sehingga Tuhan memilih dari antara manusia saat itu Nuh dan keluarga. Setelah mereka keluar dari Bahtera, mereka membuat menara dan ingin mencari nama. Allah mengacaukan bahasa mereka dengan menara Babel itu, sehingga bahasa itu tidak saling dipahami satu dengan yang lain. Setelah menara Babel, Allah memanggil Abram. Dalam bacaan ini namanya dirubah menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Ayat 1, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesi dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Gerar ini sebagai orang asing. Gerar itu terletak di ujung selatan wilayah Filistin. Di tengah-tengah perjalanan itu, sekitar pertengahan antara Gaza dekat pantai Laut Tengah dan Berseba. Di ayat 2, karena kondisi saat itu kebiasaan raja-raja yang memerintah adalah mengambil perempuan siapa saja yang disukainya untuk menjadi istrinya. Dalam situasi demikian, jika ia sudah berkeluarga, suaminya harus merelakan pasangannya itu, kalau tidak akan dibunuh. Inilah situasi dilema yang dihadapi dalam kehidupan saat itu, sehingga Abraham waktu dia tiba di lokasi itu, dia sampaikan bahwa Sarah itu adalah saudaranya, bukan istrinya. Kita melihat di sini ada satu kebohongan yang dilakukan oleh Abraham. Padahal kita tahu Abraham adalah bapa orang beriman. Tapi dalam situasi terdesak dia tidak hidup sesuai dengan iman itu, tapi dia melakukan kebohongan terhadap raja yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi inilah yang membuat Abraham rela untuk berbohong bahwa Sarah adalah saudaranya. Iman Abraham gagal dan ia membahayakan rencana Allah bagi istrinya Sarah. Dalam situasi inilah Allah turun tangan. Allah bekerja untuk melindungi peran serta Sarah dalam sejarah penebusan sebagai ibu bagi generasi yang akan dilahirkan. Itu dalam ayat 3 sampai dengan ayat 7. Saudara-saudara, Allah di dalam kasih karunia-Nya memberikan pintu anugerah kepada manusia dan melindungi Sarah dari kekejaman atau dari niat jahat yang dilakukan saat itu. Abimelek dalam bahasa Ibrani artinya ayahku raja. Itu Kejadian pasal 26 ayat 1. Tuhan datang kepada Abimelek dan berfirman bahwa ia akan mati kalau ia tidak kembalikan istri daripada Abraham tersebut, karena dia mengambil Sarah sebagai istrinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abimelek menyampaikan kepada Allah bahwa ia mengambil Sarah dengan hati yang tulus. Dia tidak punya niat jahat, dengan tangan yang suci, karena Abraham dan Sarah mengatakan bahwa mereka itu bersaudara, bukan suami istri. Bapak Ibu, Allah mengetahui ketulusan hati daripada Abimelek ini, sehingga Allah mencegah niat jahat yang akan dilakukan. Allah tidak membiarkan Abimelek berbuat dosa dengan menghampiri dan menjamah Sarah. Allah pun memerintahkan Abimelek untuk mengembalikan istri
orang tersebut, yaitu Sarah kepada Abraham, agar semua orang yang bersamanya itu tidak meninggal karena dosa yang dilakukan oleh Abimelek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman ini berbicara bagi kita sebagai PKLU. Kita belajar dari Abimelek ini dengan tulus hati tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Ia justru memilih rasa hormat kepada Sarah, rasa hormat kepada sesamanya. Ayat 7, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia adalah seorang nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, nabi pertama yang disampaikan dalam firman ini adalah Abraham. Abraham ini dia sebagai pendoa syafaat. Waktu ponakannya Lot dan saudara-saudara saat itu hendak dimusnahkan, Lot memilih Sodom dan Gomora. Sodom itu dari kata sodomi, dosa begitu meluas saat itu sehingga Allah menghukum dengan cara membakar kota itu. Tawar-menawar Abraham dengan Allah dari 50 sampai akhirnya hanya Lot dan keluarga yang diselamatkan. Itu menunjukkan bahwa Allah masih memberikan pintu anugerah. Dan Abraham sebagai nabi dalam bacaan ini dia akan berdoa kepada Tuhan bagi Abimelek sehingga hukuman kematian yang akan menimpa bangsanya itu tidak jadi karena doa daripada Abraham. Bapak Ibu, dari firman ini kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua lanjut usia, kita mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk jujur kepada Tuhan, mempunyai hati yang tulus dalam kehidupan ini. Kenapa Tuhan kasih kita umur panjang? Karena ada maksud dan kehendak Tuhan. Supaya apa? Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan kasih umur panjang dalam Mazmur 92 ayat 16 supaya orang tua lanjut usia menjadi berkat bagi anak cucu, bukan saja bagi keluarga tapi juga dalam persekutuan, dalam masyarakat di mana Tuhan hadirkan. Kenapa? Karena orang tua lanjut usia mempunyai waktu berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Mari kita belajar dari firman ini supaya kita hidup dalam ketulusan, kejujuran, tidak melakukan kebohongan, tapi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini dari pujian. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah PKLU pada hari ini, kami mengucap syukur karena kuasa Tuhan, kami boleh berada di bulan Agustus ini, itu semua karena kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi badan pengurus PKLU bersama dengan anggota, dalam keluarga masing-masing. Tuhan kenal akan kehidupan jemaat-Mu, anggota PKLU yang terdalam. Di tengah-tengah usia yang lanjut, kami bersyukur kekuatan Tuhan berikan tiap-tiap saat.
di kala sakit, di kala pergumulan-pergumulan berat yang dihadapi dalam situasi pandemi COVID saat ini. Dalam duka cita yang dialami ada sukacita berdasarkan firman, bahwa Tuhan menjaga memelihara lebih daripada kami manusia. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian mengingatkan bagi kami Abraham, Sarah, Abimelek, supaya kami belajar untuk taat setia kepada Tuhan. Bapa di surga berkati seluruh anggota PKLU yang bersama-sama mengambil bagian saat ini. Tuhan jaga pelihara dalam kesehatan mereka masing-masing. Kami serahkan bersama dengan semua keluarga, anak cucu yang ada dalam penjagaan Tuhan, baik yang bersama-sama di Surabaya maupun yang terpisah jarak dengan anggota keluarga. Kami serahkan, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Pelayanan dalam gereja, Inforkom, musik gereja, Tuhan berkati sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, bangsa dan negara kami, pelayanan dalam gereja. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua hari ini dan seterusnya. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Lindungi semua PKLU, lindungi kami semua umat-Mu, bangsa dan negara kami hari ini dan seterusnya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat ayat Alkitab yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyi dari Gita Bakti 82 ayat yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Bapak Ibu, marilah kita berdiri, kita akan menyerahkan syukur kita di dalam doa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri dalam pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas anugerah Tuhan bagi kami dalam ibadah pada hari ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.